Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara senantiasa melimpah di dalam kasih Kristus dan berbuah di dalam segala kebaikan. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya oleh kasih anugerah-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami beroleh pengertian dan hikmat melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema masa pelatihan Tuhan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, ingatlah dahulu kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama boleh membuat saudara mengerti akan apa yang saudara sedang alami di hari-hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang merasa kenapa kehidupanku kok sepertinya begini-begini terus, atau saudara mulai merasa kurang sabar dan kurang puas atas segala pencapaian kehidupan saudara. Karena fakta firman Tuhan berkata di dalam Ulangan, Tuhan mendidik umat-Nya di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di tengah padang gurun selama kurang lebih 40 tahun dengan tujuan untuk merendahkan hati umat kesayangannya agar hati mereka dibersihkan, dimurnikan, dan mereka mulai belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Pengalaman bangsa Israel di dalam mereka mengikuti Tuhan melalui kepemimpinan Musa menunjukkan kepada kita konsep pengajaran yang berkata bahwa orang Kristen harus kaya, harus diberkati berlimpah-limpah, itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui pembacaan firman kita tadi di dalam Ulangan 8. Malahan di dalam pertumbuhan rohani saudara, Tuhan banyak kali mengizinkan kesulitan atau kesukaran hidup supaya saudara belajar semakin hari semakin murni dan belajar untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara melalui pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kalau hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara yang mau hidup di masa ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa berjalan berkeliling di padang gurun selama 40 tahun? Dan ada sebuah fakta unik di sini. Bangsa Israel yang tadinya adalah budak, ketika mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka langsung menjadi bukan hanya orang merdeka oleh karena Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang kaya. Dengan kata lain, orang Mesir itu menyuruh mereka pergi sambil membekali mereka dengan begitu banyak harta benda, kain yang bagus, dan perhiasan-perhiasan yang melimpah. Dan uniknya tuh di sini, walaupun mereka berlimpah-limpah di dalam segala kekayaan materi, ternyata semua emas, perak, perhiasan-perhiasan, dan kain-kain yang bagus itu tidak bisa mereka belanjakan di padang gurun.
karena di padang gurun tidak ada pusat perbelanjaan atau mall. Untuk makan pun mereka harus bergantung kepada Tuhan, menurunkan mana setiap hari. Untuk minum juga mereka harus menanti-nantikan Musa mengeluarkan air dari bukit batu atau dari gunung batu. Saudara, persis seperti orang Israel. Saudara sebenarnya memiliki kekayaan ilahi. Saudara adalah putra-putri raja. Tetapi ingat, Tuhan tetap harus mendidik saudara. Dan kata didikan ini tidak pernah enak untuk dilaksanakan. Seorang polisi atau tentara, sebelum mereka betul-betul menjadi polisi dan tentara, mereka terlebih dahulu harus menjalani yang namanya masa pelatihan atau masa pendidikan yang sangat berat. Mereka harus disiplin bangun pagi-pagi, mereka harus melakukan latihan fisik yang berat, mereka juga harus ditempa secara mental supaya menjadi orang yang kuat, yang tegar. Dan itulah yang sedang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Seandainya Tuhan memberikan kepada bangsa Israel bukan pelatihan, bukan pendidikan, tetapi Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya saja yang berlimpah-limpah seperti apa yang diajarkan pendeta-pendeta hari-hari ini di gereja, maka jadinya apa? Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang manja, yang berperang pun mereka tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan kalau mereka terus dimanja dengan berkat-berkat yang berkelimpahan saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, syukurilah keadaan saudara hari ini. Apapun yang terlihat, masa pelatihan Tuhan adalah kesempatan di mana Tuhan menguatkan setiap otot-otot iman saudara, di mana Tuhan juga sedang melatih mental saudara untuk berharap dan selalu percaya kepada Dia. Sehingga ketika saudara diperhadapkan dengan pergumulan yang pelik, yang berat sekalipun di hadapan saudara, bahkan ketika saudara harus berhadapan dengan Goliat atau raksasa di dalam kehidupan, saudara tidak akan takut dan mundur. Saudara cukup berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun saudara di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hikmat dan pengertian yang Kau berikan melalui pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan menghargai masa pendidikan dan pelatihan-Mu di dalam kehidupan kami, yakni padang gurun, untuk memurnikan hati kami, sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tolong ya Allah Roh Kudus, agar kami mampu menghidupi kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Kami rindu bertumbuh dan berbuah, buah yang baik yang memuliakan nama-Mu. Di pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa, memohon hikmat dan penyertaan Tuhan, agar kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat di mana Tuhan percayakan kami bekerja dan berusaha. Kami percaya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Kami mau mengerjakannya seperti untuk Tuhan, sehingga pekerjaan kami menjadi pelayanan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh menjadi orang yang ulet dan pantang menyerah, sehingga berkat dan penyertaan-Mu menjadikan kami berhasil dan beruntung. Kami percaya pada pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga percaya kasih setia-Mu memagari kehidupan kami, memagari keluarga kami dan seisi rumah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya berharap saudara semua tetap giat dan bertekun di dalam Tuhan, agar saudara bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran. Selamat bekerja, selamat melayani. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus menguatkan saudara sekalian. Shalom.